Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Februari 2025. Apa kabar kamu Cancer? Semoga semua Cancer diberi kemudahan untuk merasa bahagia, merasa damai, punya hati yang bersuka cita, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, penderitaan, dan bencana. Semoga semua Cancer bersinar, glowing like a golden light. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading. General reading. Bisa vice versa, tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Ya, ada admin yang bakalan respon ya. Clarify Cancer couple energy Februari 2025. Clarify please. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Energy Two of Wands. The Temperance energy, the Hermit energy. Are you okay? Are you feeling good? Oke, Cancer. Beberapa dari Cancer mungkin lagi menarik diri, isolation. Bisa juga kamu lagi kontemplasi. Kalau ketemu sama pasangan kamu seperti sering berantem, konflik, ribut terus. Apa sih, kenapa sih hubungan tuh bisa berantem mulu? Ya, hal-hal kecil, hal-hal sepele yang diabaikan biasanya gitu ya. Numpuk, boom, situation. Akhirnya ini senggol, cocot ya. Gampang emosi ya, tensi darah naik. Nah itu kenapa? Hal-hal kecil nggak ada respect, atau hal-hal kecil nggak ada apresiasi atau perbaikan ya. Ada biasanya gitu sih kalau hubungan tuh kan kayak gitu. Kita nggak merespon hal-hal kecil, maka itu bisa jadi bumerang ya. Ini kamu wait and see, berusaha untuk berkontemplasi di sini, mengurai satu persatu apa sebenarnya yang harus kamu perbaiki. Udah nggak mau lagi ribut-ribut. Saya melihat kamu masih merasa ini hubungan jangka panjang, bertumbuh di sini. Mau berubah jadi dewasa, mau memutuskan, mau punya sabar, mau memperbaiki apapun yang menjadi bagian kamu untuk kamu benahi dalam diri kamu. Queen of Cups di sini. Kamu dealing dengan seseorang yang mencari hubungan untuk mengisi cangkir di hatinya. Ya, bisa kamu dealing dengan seseorang yang punya background inner child, di mana dia sering diabaikan ya. Biasanya anak-anak ketika dalam proses pertumbuhan, cangkirnya kosong, dia sering diabaikan, dikasih tanggung jawab, tidak punya tempat untuk didengarkan, tidak punya kasih sayang ya dari ayah atau ibu yang jadi first love-nya dia. Selalu harus bertanggung jawab, dituntut kewajiban-kewajiban orang dewasa di saat dia kecil. Akhirnya gersang, kering kerontanglah hatinya.
ketika proses dewasa mencari pasangan, yang dia cari adalah seseorang yang mampu mengisi cangkir di hatinya. Perasaan dia. Nah, itu dia pasangan kamu, ya. Jadi jangan pernah teledor gitu, jangan pernah abaikan kalau memang hal-hal kecil harus diapresiasi. Kenapa tidak diapresiasi? Harus diapresiasi. Kalau tidak nanti jadi gelut ya, jadi pertengkaran. Mungkin saat ini kamu mencoba ya, karena kamu frustasi di sini. Kamu udah nggak mau lagi ada keributan, kamu udah mau mengalah, kamu udah mau mengerti, memahami, kamu udah mau ngelakuin apapun yang dia inginkan, udah nggak mau lagi bertahan dengan ego kamu atau sesuatu yang menjadi prinsip kamu, udah nggak mau lagi. Kamu pengen selaras, kamu pengen harmonis dengan pasanganmu. So kamu coba untuk mulai memberikan rasa peduli di sini. Ini kok terang banget ya, silau ya jadinya ya. Bentar ya. Nah, ini better ya atau gelap? Aduh, nggak tahu lagi. Oke, so kamu mulai mencoba untuk belajar memahami dia. Tapi memang dia silent treatment, fokus untuk melakukan rutinitas, terutama aktivitas bekerja, mencari kemakmuran dia. Oke? So, energy the justice, inilah titik keseimbangan ya. Jadi ini sudah lama sekali jadi rutinitas. Hal-hal yang mungkin kamu melihat itu dia bukan masalah, tapi menurut dia masalah. Hal-hal kecil, masalah kecil nggak diselesaikan. Hal-hal yang butuh respect nggak dikasih respect. Hal-hal yang butuh diapresiasi nggak dikasih apresiasi. Nah, mungkin menurut kamu itu bukan masalah, udah biasa gitu. Tapi menurut dia itu penting. Oke? Ya itu tadi, karena dia punya background cukup keras di masa kecil dia. Titik keseimbangan atau memang dealing dengan Librans di sini. Dua orang yang saling mencintai. Dan akhirnya kamu tahu bahwa nggak bisa kontribusi kamu selama ini cuek atau fokus dengan pekerjaan kamu, aktivitas kamu. Itu nggak bisa 100%. Harus melibatkan dia juga, harus juga ada keseimbangan dalam hubungan. Oke? Blocking di sini. Kamu tuh ada di titik udah nggak mau lagi adanya konflik. Ya, udah chaos, nggak mau lagi adanya konflik di sini. Ya, Cancer. Chaos di sini. Kamu nggak bisa lagi bicarakan apapun, nggak bisa diajak bicara. Ya, kamu ajak bicara berarti ribut. Ya, apapun yang kamu pengen ngomong baik-baik pun, koneksi sama dia itu gelut aja, fighting. Itu dia. I love problem, I need problem. The strength energy. Oke. Ini yang membuat cukup kuat kamu membatasi diri. Jadi dia ngomongnya nyelekit gitu, ini bicara ya. The strength ini two of swords ya. Jadi two of swords, the strength. Dia kalau ngomong tajam, nusuk sampai ke jiwa kamu, sampai kena mental, pingsan mental kamu. Ya, ini kayak curahan yang selama ini dia pendam. Oke. Dan dia menggunakan segala cara untuk menyerang kamu, untuk bikin mental kamu down. Apapun itu. Jadi seperti keluar dari esensi masalah sebenarnya yang sedang kalian hadapi. Nah, ini hubungan aksi-reaksi, ada sebab ada akibat. Ini adalah reaksi dia atas aksi kamu. Oke? Page of Wands di sini. Tindakan kecil di sini. Jadi kayak kamu lihat dia udah kayak nggak ada passion lagi dalam hubungan, attraction udah nggak ada lagi, cuek sama kamu. Tindakan dia lebih kepada
silent treatment, dan ini sangat menetap terus menerus gitu dia lakukan silent treatment di sini. Ya, kalau sekalinya ngomong ya kan, heart to heart conversation, sekalinya ngomong itu bikin perasaan kamu terluka, down, kamu jadi baperan gitu sama dia. Jadi you know what, kalau situasi kayak gini itu butuh space, kasih space ya, tarik diri, masing-masing butuh space, mending silent dulu ya, mending masing-masing dulu untuk nenangin diri gitu ya. Kayak kamunya juga di sini jadi baperan, jadi sensitif gitu. Kamu ingin hubungan ini berjalan, tapi di lain sisi kamu merasa bahwa ini hubungan enggak ingin kamu pertahankan. Jadi di sisi lagi confused ya, lagi confused. Di satu sisi kamu cinta sama dia, di sisi lain kayaknya nggak bisa gitu. Kamu nggak bisa berdamai dengan situasi sekarang ini yang dia ciptakan. Oke? Heart to heart conversation di sini. Jadi Februari ini kamu baper sekali ya, roller coaster banget di perasaan kamu. Semua tindakan dia itu bikin kamu tersinggung, annoying di sini. Oke. Dan ini Eight of Wands, shocking moment buat kamu. Di sini dia mencoba pelan-pelan gitu saat ini untuk fokus pada materi. Bisa juga ini karena financial issue, kalian ribut karena ada masalah hutang atau mungkin kewajiban yang harusnya dipenuhi oleh kamu atau dia gitu. Ini bisa vice versa, general reading. Ten of Pentacles di sini untuk kemakmuran kalian. So mungkin juga tentang pekerjaan ya, ada masalah di kantor atau mungkin harus kehilangan pekerjaan sementara ada tanggung jawab yang mengikuti. Nah ini cukup buat hubungan kamu sama dia tuh kayak roller coaster. Oke? Ya. So kita akan lihat energi cross watchers kamu. Cross watchers Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Thank you. Okay. Three of Wands. Okay. Wow. Dia banyak belajar. Dia banyak mengingat, banyak belajar, terutama mempelajari kamu di sini. Semakin kalian ribut, semakin dia tahu kelemahan kamu, semakin dia tahu kekurangan kamu, semakin dia tahu kelalaian kamu, semakin dia kenal kamu. Dan dia ada di titik pasrah. Kamu gak akan berubah. Cara terbaik adalah nyerang atau silent treatment. Nah ini kenapa? Itu tadi. Jadi gini, kalau ada masalah sama pasangan, ya sebelum matahari terbenam kita harus sudah berdamai. Ya, karena kayak gini, kalau enggak nanti meledaknya, wah chaos. Oke? Ya ini saran ya dari saya. Semua hubungan pasti ada huru-hara dan keributannya. Nggak ada tuh yang mulus-mulus aja gitu, jalan tol aja ada jeglokannya gitu kan. Jadi tapi kalau habis berantem, kalau matahari udah turun itu benar-benar ya sunset ya. Begitu sunrise kita berantem, sunset itu waktunya untuk berdamai. Jangan dilama-lamain, takut nanti negatifnya masuk gitu loh. Di sini kamu udah nggak mau ribut lagi ya, kamu udah nggak mau ada di titik udah nggak mau ribut. Dia ngerasa di sini
setelah kamu nggak sama setelah kamu isolasi, kontemplasi, artinya kalian tidak ketemu, kamu menjauh, ambil space, dia belajar bagaimana tanpa kamu. Dia belajar hidup tanpa kamu, lalu dia merasa happy. Nah ini dia, makanya juga jangan pisah terlalu lama, nanti dia kayak gitu ya sama pasangannya. Emang kita belajar mengenal kehidupan itu, orang yang punya pasangan itu orang yang punya banyak pelajaran, pengalaman hidup ya, karena kita mempelajari manusia itu sendiri yang terkoneksi sama kita, sangat dekat sama diri kita sendiri ya. Dan memang hubungan itu membuat orang itu jadi dewasa kalau dia punya kesadaran untuk jadi dewasa ya. Nah ini juga yang terjadi, dia ketika tanpa kamu nggak ada, dia belajar beradaptasi untuk mengenal kekuatan dalam diri dia, imunitas dia, hidup tanpa kamu. Ini dia. Dan apa kesimpulannya? Dia rasa happy tanpa kamu. Jadi kamu jangan lama-lama jauh sama dia, gitu loh. Di sini ada Four of Swords. Nah, ini kamu abaikan. Karena kamu udah kecewa, kamu nggak mau lagi ribut gitu. Sebenarnya intinya itu. Tapi kamu tidak ingin berpisah atau bercerai gitu, separation. Enggak. Cuma dengan tanpanya kamu kelamaan, kamunya jauh dari dia, dia nyaman. Udah masuk di zona nyaman dia. Dia tahu dia punya imunitas yang cukup kuat untuk hidup tanpa kamu. Nah, di sini ada situasi keraguan dia gitu tentang ini kontemplasi. Setelah dia sendiri tanpa kamu, kalian sedang menjauh, ambil space, dia berkontemplasi, dia merasa kalau balik lagi sama kamu akan masuk lagi di roller coaster yang sama. Nah ini dia lagi juggling ya. Dia sudah nyaman hidup sendiri, tapi dia belum yakin untuk bercerai. Nah, ini titiknya dia. Oke, so ini Three of Pentacles, kesepakatan. Oke, kesepakatan. Kalian udah nggak saling komunikasi, ya udah sama-sama silent treatment. Sih, dia belum yakin untuk bercerai dari kamu, tapi di sini apa? Nah, dia punya orang lain, oke? Orang lain itu adalah seseorang yang membuat dia merasa bahwa dia harus memilih, begitu loh ini, ya. Bisa juga manipulatif, ya. Dia memang menjauh dari kamu karena ada tripartite di sini yang membuat dia ingin jauh dari kamu. Tapi apakah dia berpikir untuk bercerai? Enggak, dia masih menggantung hubungan. Oke, bisa ini family tripartite, yes, bisa, yang tidak support kamu sama dia. Dunia di sini the world energy. Oke, so tidak ada komunikasi sama sekali. Ini bisa anak ya, tripartite ini. So oke. See, three of coin, pitch of coin di sini. So ada anak atau ada seseorang yang ngasih dia influence di sini untuk tidak komunikasi sama kamu. Ya, I think it's a bad influence karena kehadiran seseorang di sini membuat hubungan kalian semakin renggang. Tapi memang dia masih ragu untuk mengakhiri hubungan, tapi dia tahu bahwa hubungan ini gak akan kemana-mana, gak akan pernah berhasil di titik target yang ingin dia capai. Dan di sini ada Nine of Wands. Kamu ngerasa butuh sendiri, butuh waktu, layak untuk mengambil waktu sendiri tanpa dia. Kamu butuh itu, ya. Dia bisa kendalikan saat ini apapun yang ingin dia kendalikan.
Dan ini kamu ingin juga dihargai, dan ini ada Seven of Cups. So kalian berdua nih kayak masih bingung dengan kehidupan kalian ya ke depannya. Karena ada situasi juga memang belum ingin ambil legalitas untuk divorce, tapi udah merasa ex-house dengan hubungan. So kita akan lihat energi masa depan kamu, clarify apa yang terjadi di masa depan terdekat. Energi Cancer, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa yang datang dalam hidup Cancer setelah Februari? Energi masa depan terdekat, clarify please. Thank you, thank you, thank you. The Lovers, beberapa dealing dengan Gemini. Frustasi. Nine of Wands. Kalau kamu punya masa lalu tentang cheating atau flirting atau manipulasi, ini seperti sampah yang masih melekat dalam diri kamu, dan itu mendakwa kamu. Oke, jadi itu tadi reaksi terjadi karena ada aksi. Misalnya misalnya kamu tahu dia cheating, punya orang lain. Itu terjadi karena sebab akibat gitu. Mungkin dulu kamu pernah punya salah itu gitu loh, punya cheating, punya flirting atau manipulatif. Oke. Karena di sini kamu sangat ketakutan sekali ketika kamu membiarkan dia terlalu lama sendiri, dan di sini ini apa yang kamu tabur di masa lalu. So sudah lama sekali terjadi. The Force di sini. Oke, Ten of Cups. Kamu setelah masa kalian ambil space, tidak saling bicara, kamu ngerasa bahwa ternyata hubungan kamu ini layak untuk diperjuangkan. Ternyata sangat bahagia. Tapi kamu menyesal dengan apapun yang pernah terjadi. Seperti itu jadikan kamu menyandra kamu gitu. Ada ketakutan ya yang kamu punya di sini. Kamu masih melihat hubungan ini layak untuk diperjuangkan, tapi kamu ketakutan menghadapi dia, pasangan kamu. Oke, clarify my darling angels. Cross Watchers Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus energy masa depan terdekat. Thank you, thank you, thank you. Kamu takut kehilangan dia ya? Oke, itu, sorry. Six of Swords, The Moon. Saya beberapa dealing dengan Pisces. Ada orang nih, kalau kamu nanya, ini aku lagi ngambil space Dona, di masa depan apa dia terus menjalani hubungan dia dengan seseorang itu? Jawabannya iya. Iya. Dia udah gak peduli. Kamu tahu atau tidak, itu bukan urusan dia. Tapi dia emang gak akhirin hubungan, digantung hubungannya. The Justice, ini legalitas divorce. Ini mungkin dia cheating atau flirting dengan teman kerja, partner bisnis. See, Four of Swords. Jadi dia abaikan kamu. Apa namanya? Weteng tresno calaran soko kulino. So ini ya Cancer. Oke. Tidak ada komunikasi, banyak perubahan dalam diri dia. Kalian masih ada dalam pernikahan, tapi itu tidak ada orang dalam pernikahan itu. Kamu hidup masing-masing, dan di sini dia merasa dia bisa melakukan apapun seperti layaknya single. Oke. Scorpio, Sagittarius di sini. Say hi, Priestess. Ya. Jadi di masa depan mungkin, I don't know, ketika kita tahu pasangan kita berselingkuh,
itu kaki gemeter, lutut lemes, ya. Itu saya paham gitu. Seperti dunia itu porak-poranda ya, udah hilang kayak gitu. Kalau tipe setia. Ya, tanda kutip, kalau Anda tipe setia. Tapi kalau Anda enggak setia, mungkin tidak terlalu pahit gitu rasanya. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau ketahuan pasangan kita berselingkuh? Nah, yang pertama kita lakukan adalah berdoa. Nah, itu tips dari saya. Berdoa minta untuk kita diberi kekuatan sama pencipta. Sadari kita nggak sendiri. Kalau saya sih gitu ya. Saya sangat menjunjung tinggi bahwa pencipta itu adalah dekat dengan kita, sedekat nafas kita gitu. Jadi kita nggak akan sendiri. Yakini itu dulu. Nah, baru kita minta diangkat rasa sakitnya. Ya. Kalau kita punya hubungan baik sama pencipta kita, itu diangkat dengan segera. Ya. Lalu kita minta juga untuk dikuatkan memaafkan. Ya, kalau kita bilang kita memaafkan, artinya kita tidak akan membalas. Tidak akan membalas, tidak ada dendam. Itu namanya memaafkan. Kayak gitu. Ya. Itu kalau kamu setia, ya. Karena berat menerima pasangan kita berselingkuh kalau kita tipe setia. Oke? Nah, lalu setelah itu minta dibukakan jalan apa yang harus kamu lakukan gitu. Ya, itu step-stepnya. Supaya lebih cepet nih terbuka, kelihatan jelas, bahkan dibantuin sama semesta untuk kebenaran itu. Puasa. Jangan makan, jangan minum 21 jam. Dengan waktu 21 jam itu koneksi terus sama pencipta. Ya, sehari 2 hari langsung dibukain kok. Ya, itu beneran efektif kalau menurut saya. Karena kita nggak bisa tuh buka-buka media sosial apa segala macam. Itu nggak bisa. Ya, jadi andalkan pencipta. Ya, kalau kamu tipe setia, nah ini saran saya. Oke, kalau tipe setia. Makanya doa kita pasangan itu salah satu tuh harus ada yang kuat untuk koneksi terus sama pencipta, untuk jagain langkah kaki pasangan kita gitu. Ya. Nah, ini kalau kamu tipe setia ya. Clarify Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, jumping. Very soon, ya, segera. Nanti akan terlihat dengan jelas apa keputusan ya yang akan kamu ambil dari sekarang, oke? Dari situasi sekarang. Bottom of the deck, you deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Ya, emang itu gitu. Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu di masa lalu dan itu menyandra kamu, ya. Kalau memang pernah ngelakuin itu ya, akui itu dan jangan lakukan lagi, ya. Lalu kalau itu terjadi sama kamu, dia lakukan, ya mungkin gak terlalu sakit ya. Beda cerita kalau kamu setia, pasti sakit banget, oke? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Februari 2025. Thank you, thank you, thank you. Di sini ada ghost of the past return for a time, masa lalu. Ya, kamu tersandra oleh masa lalu. Kamu pikir udah selesai, kamu pikir dia udah lupa, ternyata dia balas. Sebenarnya bukan balas dendam sih. Itu terjadi kan ada peluang. Karena hal-hal kecil diabaikan, hubungan gak dipupuk, gak dirawat. Sebenarnya, ya. Bottom of the deck, di sini ada breaking down. Oke, waktunya untuk mengakhiri semua hal, mulai untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, keluar dari situasi stuck. But clarify energy Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Februari 2025. Thank you, thank you, thank you.
Oke, Cancer. The Hawk Prince, Spirit Communication, pay attention. Ini komunikasi. Perhatikan cara kalian berkomunikasi. Penting, sangat penting. Ya. Cerita setiap hari. Semua hal, nggak boleh ada yang disembunyiin. Dia dan kamu tuh harus emang terbuka semuanya gitu. Kalau enggak ya hal-hal kecil kayak gitu tuh lama-lama jadi bumerang gitu buat kita. Nah, di sini the person wave. Nah, ini seperti menjelaskan masa lalu. Kalau kamu pernah melakukan sesuatu yang salah di masa lalu, ini nih bentuk dari dia merasa dia layak gitu untuk melakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Tapi ini bukan apa ya namanya, kalau kamu bilang oh dia dendam ya sama aku Nona, enggak, bukan, hanya kebetulan ada kesempatan itu ya, bukan karena dendam. Oke? Dan kamu merasa dipenjara gitu dengan dirimu, kamu merasa diperangkap dengan kesalahanmu di masa lalu ya. Jadi kamu nggak bisa tuh marah atau protes atau komplain gitu bahwa dia sudah menyakiti kamu karena hal itu pernah kamu lakukan. Jadi ini reaksi atas aksimu gitu, kayak gitu. Tapi karena ini general reading bisa vice versa. Oke? Itu aja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.